Selamat datang kembali teman-teman di seri video online untuk mempelajari filsafat, dan kita sedang dalam proses mengenal dan mempelajari 100 pemikir filsafat di dunia dalam waktu 100 hari. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia pendidikan modern. Teman-teman juga kemungkinan sudah pernah mendengar namanya. Dia adalah Paulo Freire. Ya, Paulo Freire ini selain seorang filsuf, dia juga seorang pendidik, seorang guru yang berasal dari Brasil, yang dalam pemikirannya dia menempatkan pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari penindasan. Nah, apa yang membuat ide-ide Freire ini begitu revolusioner? Dan bagaimana dia mengubah cara kita memandang pendidikan? Mari kita pelajari. Tapi sebelum jauh melangkah, seperti biasanya kita mengenal dulu siapakah Paulo Freire itu. Paulo Freire lahir tanggal 19 September 1921 di Recife, Brazil. Dia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dan pengalaman hidupnya di tengah kemiskinan selama depresi besar di Brazil mempengaruhi cara dia memandang dunia, dan dalam hal ini juga cara dia memandang hidup manusia. Sejak masih muda, Freire menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah kehidupan. Tetapi persoalannya, ia juga melihat bahwa sistem pendidikan saat itu ketika dia masih muda tidak mampu membantu masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Sebaliknya, pendidikan justru digunakan untuk menekan, menindas, dan melakukan ketidakadilan sosial. Pendidikan juga seringkali malah justru digunakan untuk mempertahankan status quo, ya, yang tidak mau diubah dalam bidang politik. Nah, teman-teman, Paulo Freire memiliki sebuah buku. Dia sendiri membuat sebuah buku yang terkenal dan hampir di seluruh dunia buku itu sampai hari ini masih dijual, ya. Judulnya Pedagogy of the Oppressed. Ya, Pedagogy of the Oppressed ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi apa itu? Pedagogi untuk kaum tertindas, ya, atau pendidikan untuk kaum tertindas. Buku ini sejatinya diterbitkan tahun 1968, tetapi kemudian terus-menerus diterbitkan ulang, ya, dan sampai hari ini masih jadi pegangan untuk para aktivis pendidikan maupun para guru. Dalam buku Pedagogy of the Oppressed itu, Freire mengkritik pendekatan pendidikan tradisional yang dia sebut sebagai pendidikan gaya bank, ya, gaya bank. Maksudnya apa pendidikan gaya bank? Jadi begini, dalam pendekatan gaya bank itu tadi, siswa dianggap sebagai semacam wadah kosong yang kemudian diisi terus-menerus oleh guru. Nah, si guru ini menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, sementara si siswa ini hanya pasif menerima informasi. Nah, Freire berpendapat bahwa pendidikan dengan gaya pendekatan bank itu tadi, itu mencabut kreativitas. Ini karena murid kan pasif, ya. Dia justru dicabut kreativitas dan kesadaran kritisnya. Dan akhirnya dia terperangkap terus dalam suatu struktur sosial yang hanya pasif, diam, dan menunggu perintah, menunggu diisi. Nah, lalu apakah Freire punya alternatif penggantinya gitu ketika dia menentang sistem pendidikan gaya bank ini tadi? Tentu saja, Freire menawarkan pendidikan dialogis, di mana dalam pendidikan dialogis itu guru dan siswa itu berdua belajar bersama. Guru tidak hanya mengajar dan mengisi terus, tetapi dia juga belajar bersama dengan siswa gitu. Nah, pendidikan dialogis juga menekankan adanya dialog atau interaksi dialogis antara guru dan siswa, dan ini menjadi inti pembelajaran, di mana siswa ini diajak berdiskusi, berpikir kritis, dan menghubungkan apa yang dia pelajari dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Nah,
Selain itu, aspek lainnya dari pendidikan dialogis yang ditawarkan oleh Freire adalah pendidikan itu kemudian membantu siswa ini memahami realitas sosial di luar sekolah yang mereka hadapi setiap harinya dan memberdayakan mereka untuk mampu mengubahnya. Nah, teman-teman, Paulo Freire ini kemudian mempraktekkan gagasannya dalam program literasi di Brasil. Salah satu proyek yang terkenal dia lakukan adalah mengajar para petani yang buta huruf untuk bisa membaca dan menulis dalam waktu yang singkat. Namun, metode Freire ini tidak hanya mengajarkan tentang teknis membaca dan menulis ya teman-teman. Dia juga membantu para petani ini memahami ketidakadilan yang mereka alami dan mendorong mereka untuk bertindak. Jadi, metode ini jelas tidak hanya terkungkung pada pengetahuan yang tidak bisa diterapkan, tetapi pengetahuan yang bisa diterapkan untuk mengubah situasi. Metode Freire ini terbukti sangat sukses dan kemudian menginspirasi gerakan pendidikan lain di berbagai negara di luar Brasil, terutama untuk kaum miskin dan terpinggirkan. Nah, teman-teman, meskipun ide-ide Freire ini sangat dihormati ya, dia juga cukup jenius ya dalam membangun sebuah metode pembelajaran. Tetapi persoalannya adalah dia juga punya banyak kelemahan sehingga banyak kritik masuk kepadanya. Misalnya pendekatan dialogis yang dirancang oleh Freire ini agak sulit nih diterapkan dalam beberapa situasi. Misalnya di kelas-kelas besar dengan siswa dengan latar belakang yang beragam, yang jumlahnya banyak, itu pendekatan dialogis ini susah ketika gurunya cuma satu. Bayangkan guru satu harus mendampingi 40-50 orang secara bersamaan. Kedua, gaya pendidikan Freire yang dialogis ini akhirnya tidak fokus pada standar akademik gitu. Sehingga beberapa kritikus merasa bahwa beberapa kritikus itu merasa bahwa fokus dari pembelajaran itu kemudian malah justru tidak pada poin subjek pembelajarannya, tetapi lebih pada kesadaran sosial, kesadaran kritis yang justru mengurangi perhatian para siswa ini dari tujuan akademik yang hendak dicapai. Namun demikian, tentu saja para pendukung pemikiran Freire atau Freirean ini berpendapat bahwa kan pendidikan ini bukan hanya tentang soal akademis ya, bukan hanya soal mencapai nilai ujian, mencapai target standar nasional dalam hal pendidikan, tapi juga tentang bagaimana memberdayakan individu untuk jadi agen perubahan bagi perkembangan masyarakatnya. Nah, teman-teman, Paulo Freire jelas ya meninggalkan warisan yang besar dalam dunia pendidikan karena pemikiran dan aplikasi praktis dari teori yang dia rumuskan itu menginspirasi banyak gerakan pendidikan berbasis keadilan sosial di seluruh dunia, utamanya pendidikan-pendidikan alternatif. Hingga hari ini gagasan Freire itu masih digunakan dalam berbagai macam kegiatan, misalnya dalam program literasi komunitas, dalam pendidikan untuk pemberdayaan perempuan, dalam pendidikan untuk kampanye melawan ketidakadilan sosial, dalam pendidikan atau pengajaran untuk anak-anak jalanan misalnya. Nah, Freire pernah berkata begini, pendidikan itu memang tidak mengubah dunia, tetapi pendidikan mengubah manusia. Baru selanjutnya manusia mengubah dunia. Nah, kata-kata Freire itu mengingatkan kita bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal ilmu, bukan soal pengetahuan, tapi juga soal manusia, soal keberanian manusia untuk bertindak mengubah dunia. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita mengenai Paulo Freire. Yang jelas Paulo Freire adalah bukti nyata bahwa pendidikan itu bisa jadi alat untuk pembebasan, bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan atau pengembangan pengetahuan. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ada tanggapan atas pemikiran Freire ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.